Kompilasi ulah Digimon, Digicom, Komdigi. Beberapa minggu lalu, blunder soal rating game IGRS, Indonesia Game Rating System di Steam, yang ratingnya ngawur sampai akhirnya harus ditarik dari peredaran. Dan dengan ajaibnya mereka menyalahkan Steam, platform yang selama belasan tahun udah ngurusin rating gak pernah ada masalah sampai IGRS masuk. Dan lebih gilanya lagi, mereka ngeklaim bahwa Steam sudah mengakui salah dan menyampaikan permintaan maaf coy. Aduh. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Cuplikan permintaan maaf Steam yang mereka maksud udah beredar luas. Konteksnya silakan dibaca sendiri, tapi di situ kalau dari penilaian saya, Steam bukan minta maaf ke Komdigi, tapi meminta maaf ke kita sebagai konsumen akibat blundernya Komdigi. Atau mungkin ada email permintaan maaf lain yang kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, orang kalau suka ngeles itu adalah tanda-tanda bahwa dia nggak ngerti tapi nggak mau disalahkan. Kalau orang memang pinter, memang dia paham dan dia melakukan kesalahan, dia tidak akan segan-segan untuk meminta maaf. Terutama kalau orangnya jujur. Jadi kalau ngeles itu adalah tanda-tanda pertama orang nggak ngerti dan kedua orang yang nggak mau jujur coy. Tepat setelah blunder rating ini, Indonesia dan sekali lagi lewat Komdigi jadi artis internasional bre. Tapi bukan karena prestasinya tentu saja, melainkan karena blunder yang lain lagi. Kita berhasil membocorkan game yang dirahasiakan oleh pembuatnya karena memang belum dirilis. Assassin's Creed Black Flag Racing, 007 First Light, Castlevania Belmont's Curse, dan Echoes of Ancient adalah beberapa di antaranya. Memang bukan Komdigi yang membocorkan, tapi ada orang lain yang berhasil ngambil data punya mereka dan dibocorin bre. Tapi tetap aja, ini adalah bagian dari tanggung jawab Komdigi. Dia udah diserahi data rahasia, jadi ya harus dijaga kerahasiaannya. Gak boleh cuci tangan. Lu udah dikasih kepercayaan, lu udah sanggup, ya lu harus jaga kepercayaannya. Kalau memang gak bisa, bilang aja dari awal gak bisa. Bro, gue nggak bisa, soalnya sistem pengamanan gue masih nggak canggih. Takutnya game lu bocor, jadi ya udahlah IGRS-nya ntar aja. Mungkin gitu kali ya. Tapi ya mau gimana lagi, jangankan game yang punyanya orang, data warga negara kita aja, data mereka sendiri berarti yang berarti adalah diri mereka juga, bocor bre. Dan bocornya bukan lagi dihack, tapi dijual beneran ke orang lain. Ada sanggahan bahwa data yang kita serahkan ke negara lain itu adalah data komersial, bukan data pribadi. Ya yang namanya data collection online saat ini semuanya adalah untuk ranah komersial. Bahkan yang sudah pernah terjadi di tempat lain, datanya itu dipakai dan dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu gitu ya. Udah pernah terjadi loh ini ya. Ini juga adalah komersial. Karena pemilu itu adalah tentang duit juga bre. Tapi kalau kita bicara tentang komersial, mungkin yang dimaksud adalah data belanja gitu ya. Histori belanja, bayarnya pakai apa, belinya apa aja, itu dipantau dan dijual ke orang lain. Ini juga nggak bener. Bayangin aja kamu belanja ke pasar, pergi ke mall gitu ya, tiap hari diikuti sama orang, direkam, dicatat kamu belanja apa aja, bayarnya pakai apa, terus data ini tadi dijual ke orang lain. Dijual masih mending, dikasih bre, tanpa persetujuan kita. Tapi ini baru 2 blunder yang terjadi belakangan ini aja. Selama 2 dekade terakhir, Komdigi udah sering banget dapat sorotan publik. Dan sekali lagi bukan karena prestasinya. Sering banget kebijakannya ini kalau mau kita ketawain kok aneh, tapi kalau nggak ketawa kok lucu, tapi kalau kembali lagi kita mau ketawa
kok nyebelin. Jadi akhirnya bingung kita harus bereaksi seperti apa. Masih ingat TikTok Shop dan AliExpress pernah diblokir dengan alasan melindungi UMKM karena gara-gara mereka UMKM kita nggak laku katanya. Akhirnya dua-duanya diblokir. Tapi nggak lama setelah itu bukannya lanjut blokir, TikTok malah dapat karpet merah bre. Bukan hanya boleh kembali beroperasi, tapi kembali beroperasi dengan lebih besar lagi. Sedangkan AliExpress sampai hari ini masih ditutup. Padahal dua-duanya kena tuduhan yang sama. Ada yang tahu kira-kira kenapa kok TikTok boleh jalan lagi tapi AliExpress enggak? Coba tulis di kolom komentar. Kenapa kok bisa gitu? Soal blokir-memblokir. Steam, Epic Games pernah diblokir. PayPal, tempat para freelancer terima gaji, diblokir blok. Untungnya dibuka lagi. Terakhir kemarin malah Wikipedia yang diblokir dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, belum daftar PSE. Oke. Sekarang gimana dengan judol? Kenapa mereka masih banyak yang bisa beroperasi? Apakah sudah daftar PSE? Tapi dari semua hal tadi, ada satu lagi yang juga sering banget kita dengar. UU ITE. Lebih spesifiknya lagi adalah tentang pencemaran nama baik. Salah satu kasus yang pernah heboh disorot adalah kasus Prita Mulyasari. Seorang ibu yang kena salah diagnosis dari salah satu rumah sakit besar di Indonesia. Kemudian email Prita Mulyasari yang membahas tentang keluhan salah diagnosisnya itu beredar luas dan viral. Tapi yang terjadi malah si Pritanya sendiri kena tuntut 200 juta. Ini adalah salah satu kasus pertama UU ITE yang jadi viral. Kalau kamu niat dan mau cari yang lain, ada banyak lagi lainnya. Ini sebenarnya memang adalah masalah yang rumit gitu ya. Apalagi kalau udah berhubungan sama instansi, sama lembaga tertentu yang bukan perorangan. Jadi misalkan rumah sakit tadi yang melakukan kesalahan mungkin cuma 1-2 orang, oknum gitu ya. Tapi karena emailnya menyebar dan yang disebut adalah rumah sakitnya, akhirnya memang benar. Nama rumah sakitnya jadi jatuh. Padahal belum tentu itu adalah kebijakan rumah sakitnya. Dan ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya, jangan bugil di depan kamera, di mana di situ kita harus memilah mana yang ranahnya pribadi dan mana yang boleh diketahui orang lain. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu yang melanggar hukum, ya kalau bisa bukan diviralkan tapi dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi kita tahu sendiri bahwa laporan ini kalau di Indonesia sering banget kita nyebut no viral, no justice. Jadi kalau cuma lapor doang, nggak ada action, ya sudah, mau nggak mau harus diviralkan biar dapat perhatian banyak orang. Kemudian kasus lain, iya bocor-bocoran data sih ya. Kasus e-hack, data BPJS Kesehatan jutaan orang bocor dan dijual online. Lalu ada berita 683 website pemerintah kena hack untuk menampilkan judul, padahal biaya pembuatan website itu gede bre. Terus Pusat Data Nasional lumpuh sementara akibat ransomware di tahun 2024. Layanan publik sempat lumpuh total, imigrasi nggak jalan, pajak berhenti, dan hackernya minta tebusan 8 juta US dollar. Sampai-sampai pejabat Kominfo saat itu ada yang mundur bre. Tapi tentu saja pemerintah menolak untuk membayar. Kami tidak bernegosiasi dengan teroris, Katanya. Dan yang unik dari kasus ini, si hacker bukannya marah, malah kasihan sama kita, dan akhirnya kunci untuk buka datanya dikasih gratis. Gak usah bayar, silahkan pakai lagi. Dan masih banyak hal lain tentang Komdigi yang bisa kita cari satu-satu bre. Dimana di tengah banyak hal yang aneh-aneh ini, yang utama judulnya ini aja gak beres-beres coy. Tapi alih-alih mengupgrade diri atau mempercanggih sistemnya, mereka memutuskan untuk udahlah blokir-blokir aja yang gampang. Steam, PayPal, Wikipedia, ngapain coba diblokir? Malah sempat ada pejabatnya yang bilang kalau Steam itu hanya sekedar tempat jualan game. Gampang, kita bisa bikin sendiri. Ya udah bikin, dari saat ngomong sampai sekarang gak bikin-bikin. Tapi apa iya gampang? Buktinya bikin rating aja salah coy. Dan yang bikin miris, kebodohan-kebodohan ini tadi udah bukan lagi menjadi konsumsi kita doang, udah menyebar ke seluruh dunia. Terutama kemarin masalah game, dari masalah rating sampai kebocoran data. Jadi seandainya bumi ini punya aturan tentang pencemaran nama baik, mungkin sekarang kita lagi sibuk untuk nuntut orang lain karena nama kita sudah cukup tercemar kali ya. Di tahun 2023, NCSI, National Cyber Security Index, mengumumkan peringkat negara dengan keamanan cyber terbaik. Indonesia saat itu ada di peringkat 48 di seluruh dunia. Lumayan lah ya. Tapi di tahun 2025
2025 kita anjlok ke peringkat 84 dari 136 negara. Tapi di tahun 2026 ini sepertinya peringkat kita udah jadi jauh lebih bagus. Karena tadi hackernya udah bukan lagi ngebobol kita. Mereka udah nggak mau bre, udah terlanjur ngebobol, mereka kasihan dibuka lagi, dibalikin lagi. Dan masalah ngehack data pribadi, hacker juga udah nggak mau bre. Soalnya sama pemerintah kita aja udah dijual keluar, dikasih ke orang. Ngapain juga dihack, orang sama mereka dibagi sendiri katanya. Tapi mungkin bisa jadi ini adalah sebuah strategi. Daripada kita berusaha nutup tapi gagal dan akhirnya peringkatnya jelek, ya udah buka aja. Kalau mau maling masuk aja gitu, silakan ambil. Dan ternyata nggak ada yang bisa diambil karena nggak ada yang berharga gitu kali ya. Jadi akhirnya Indonesia udah bisa terlepas dari peringkat tadi. Kita akan jadi negara pertama yang terbebas dari hacker karena hackernya nggak mau ngehack bre.